Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariska Ramadina Azahra dari Prodi PG PAUD. Untuk UTS kali ini saya akan mempresentasikan kembali atau menjelaskan materi pilihan saya, yaitu filsafat Pancasila dan ideologi nasional. Baik. Berikut ada beberapa pokok bahasan yang nanti akan saya bahas ke depannya. Baik, dimulai dari pengertian filsafat Pancasila ya. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pedanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia atau filosofia. Yang kedua itu ada pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat dari agama Kristen, dan Arab yaitu Islam. Lalu yang kedua ada pengertian filsafat Pancasila menurut Soeharto. Filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Dikbud. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia atau yang biasa disebut Pancasila Truly Indonesia. Dan yang ketiga ada Ruslan Abdul Ghani. Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada dari Noto Nagoro. Noto Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Lalu yang ketiga, ada fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang dimaksud adalah sebagai filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia, serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia. Lalu yang kedua ada sebagai sumber dari semua sumber hukum. Yang dimaksud adalah Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Lalu yang ketiga ada sebagai pandangan hidup bangsa. Yang dimaksud adalah filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada menjadi falsafah hidup bangsa. Maksud adalah filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat sesuai dengan bangsa Indonesia. Lalu ada memberi hakikat kehidupan bernegara. Yang dimaksud adalah Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sebagai mendasar seperti sifat kehidupan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. Lalu ada sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Lalu ada memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Yang dimaksud adalah dengan filsafat Pancasila, kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad. Lalu ada menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Yang dimaksud adalah fungsi filsafat Pancasila yang terakhir ialah sebagai perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara.
Hal ini dapat tercermin dalam berbagai contoh Pancasila dalam pengetahuan ilmiah. Lalu yang terakhir ada sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang dimaksud adalah setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Volksgeist. Mungkin sudah pernah dengar ya, Volksgeist itu apa? Yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Baik, selanjutnya ada tujuan filsafat Pancasila. Tujuan yang pertama adalah untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Lalu yang keempat ada untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang terakhir, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Yang kelima ada Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi nasional mencakup ideologi negara dan ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Ideologi nasional bangsa Indonesia tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ideologi perjuangan. Dan yang keenam ada makna Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila menjadi tata nilai yang digunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan titik temu, rujukan bersama, kesepakatan bersama, dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan inilah yang dipertahankan dan dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang plural atau memiliki keanekaragaman banyak aspek kehidupan. Baik, sekarang ada makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi nasional. Tuh yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggara negara. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, Pancasila menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat Indonesia. Terakhir, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya jelaskan adalah yang pertama, Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Dan yang kedua, nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggara negara. Dan yang terakhir, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya presentasikan dan telah saya kuasai. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kariska Ramadina Zahra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.